Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu itu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami firman-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak-Mu di dalam hati kami, supaya kami mampu mengamalkannya lewat perutusan dan tugas aktivitas kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa aku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama aku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gemetar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Meskipun hari raya Pentakosta atau hari raya turunnya Roh Kudus masih 2 minggu lagi. Namun bacaan-bacaan hari ini, khususnya bacaan pertama dan bacaan Injil, mengajak kita untuk merenungkan karya dan peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, mungkin peran dan kehadiran Roh Kudus kurang begitu kita rasakan, perhatikan. Sebagian besar dari kita amat jarang berdoa kepada Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa dan Putra, dan memohon bimbingan, tuntunan, penyertaan dan penyelenggaraan ilahinya. Peran dan karya Roh Kudus sangatlah besar dan berpengaruh bagi orang-orang yang mampu menemukan dan merasakan kehadiran Roh Allah itu dalam hati, dalam pikiran, dalam seluruh karya-karya kehidupan manusia, kehidupan kita. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bagaimana Roh Kudus, Roh Allah disebut sebagai penghibur. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Peran dan pertolongan Roh Kudus itu tampak dalam bacaan pertama ketika para rasul mengalami kesulitan yang disebabkan karena perbedaan pendapat dan keyakinan mengenai perlu tidaknya sunat dalam menentukan keselamatan. Mereka dibimbing, dituntun, dicerahi, digerakkan untuk mengambil keputusan oleh Roh Kudus dan untuk membicarakan masalah tersebut, serta menemukan keputusan, kesimpulan, moral, iman yang selalu tepat dan benar. Mereka menegaskan adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban. Roh Kudus menunjukkan bahwa keselamatan tidak diperoleh melalui sunat, tapi dianugerahkan oleh Tuhan dan dijamin oleh Roh Kudus berkat
iman kita. Roh Kudus, Roh Allah yang sama pula senantiasa juga menyertai dan menolong kita dalam menghadapi lika-liku hidup kita sehari-hari. Kalau kita memperhatikan bacaan Injil, Roh Kudus itu hadir, menyertai dan menolong kita karena Ia diutus Bapa dalam nama Yesus. Ia diutus Bapa untuk menolong kita dan menjamin kita supaya tetap selamat kendati menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup, sebagaimana dialami oleh para rasul dan para murid perdana. Apa yang bisa kita pelajari dan kita renungkan melalui bacaan-bacaan hari ini? Setidaknya ada 3 ciri yang hidupnya dibimbing oleh Roh Allah, Roh Bapa Putra. Pertama, karena Roh Kudus itu menguduskan, maka orang yang hidup di dalam Roh Kudus selalu memelihara dan mengupayakan mengejar kekudusan, mengusahakan kekudusan lewat keseriusan, lewat cara dan praktek hidup yang konkret. Kedua, Roh Kudus adalah penolong kita dalam keadaan apapun dan menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Maka kita hendaknya selalu merasa yakin akan pertolongan dan penyertaan, kehadiran Roh Allah itu sendiri yang dicurahkan, yang kita terima. Boleh kita katakan sejak kita dijadikan, sejak kita dibaptis, sejak kita menerima sakramen Krisma, sejak kita menerima tugas dan tanggung jawab yang membutuhkan kehadiran Roh Kudus dalam pelayanan-pelayanan kita. Ketiga, Roh Kudus adalah penghibur. Maka kita yang hidup dalam Roh Kudus akan mengalami sukacita dan kebahagiaan sejati. Dengan caranya yang misteri, penuh misteri, yang di luar nalar logika akal sehat manusia, Roh Kudus itu ada, Roh Kudus itu hadir, Roh Allah itu tinggal, menyelenggarakan dengan penuh misteri, Ia bekerja dengan caranya, dan kita bisa alami dan rasakan kehadirannya dalam peristiwa kehidupan kita. Semoga dengan bekal dan inspirasi firman Tuhan permenungan hari ini, marilah kita semakin membuka diri kita pada kehadiran Roh Allah, Roh Bapa dan Putra, bimbingan dan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita mohonkan juga Roh Allah itu untuk menuntun dan membimbing kita untuk semakin mencintai Yesus. Sebab bukan karena kekuatan manusia kita mampu mengimani Allah, mengimani Yesus, tetapi dengan kekuatan penyelenggaraan, tuntunan, bimbingan Allah sendiri. Dia yang mengajari kita untuk mengimaninya, mencintainya lebih dalam. Kita mohonkan itu dalam setiap doa-doa kita. Tuhan, bantulah kami agar kami selalu membuka diri pada bimbingan dan karya Roh Kudus dalam setiap perjalanan hidup kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.